Assalamualaikum, saudara muslim. Tonton videonya, like dan subscribe, bersama kita berbagi ilmu. Ajaran Islam memiliki berbagai amalan yang baik bagi kesehatan, maupun dalam memperkuat keimanan. Salah satunya dalam hal beristirahat di malam hari. Setelah beraktivitas panjang seharian, tidur merupakan salah satu cara untuk kembali membuat tubuh beristirahat. Dengan tidur, tubuh akan kembali mendapatkan energi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat." Quran Surah An-Naba, ayat 9. Tidur sangat membantu terciptanya keseimbangan dalam kehidupan individu. Dengan demikian, tidur tentu bukan perkara yang sepele. Tidur adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Qasas, ayat 73. Lalu, kapan waktu tidur paling baik menurut Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Waktu terbaik untuk tidur yang pertama adalah tidur di awal malam. Waktu tidur di malam hari yang baik menurut Islam dan juga bermanfaat bagi kesehatan adalah tidur di awal malam. Tidur di awal malam maksudnya adalah tidur setelah salat Isya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, lalu salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para peneliti di Misao Health Clinic di Gifu, Jepang, menyatakan bahwa mereka yang tidur larut malam akan lebih mudah mengalami pengerasan pembuluh darah sehingga menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara tidur sehat seperti Rasulullah patut ditiru, sebab cara itu menjadi langkah tepat untuk memperoleh istirahat tubuh yang sesungguhnya. Tak dapat dipungkiri, para pakar kesehatan mengakui cara tidur sehat seperti Rasulullah ini layak diterapkan setiap hari. Seseorang yang tidur di awal malam atau tidak begadang, maka ia akan mempunyai jam tidur yang cukup, sehingga jantungnya akan jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang yang sering tidur larut malam. Dr. Tauhid Nur Azhar dalam bukunya, "Jangan ke Dokter Lagi," menyatakan bahwa yang terpenting dan harus diperhatikan secara seksama ialah sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu tidur adalah perkara penting dalam keseharian kita. Khusus pada orang dewasa, kurang tidur bisa menyebabkan lemahnya kinerja sistem kekebalan tubuh. Waktu terbaik kedua untuk tidur menurut Islam adalah tidur di siang hari. Diketahui bahwa tidur siang merupakan cara untuk mengistirahatkan tubuh sejenak dari aktivitas agar bugar kembali untuk melakukan aktivitas berikutnya. Dalam Islam, tidur siang sejenak atau qailulah sangat dianjurkan karena memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Akan tetapi jangan sampai kelamaan dan harus diperhatikan mengenai durasi atau waktu tidur siang terbaik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qailulah, istirahat sianglah kalian, sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang." Hadis riwayat Abu Nuaim. Adapun durasi tidur siang menurut Islam yang ideal adalah 10-30 menit agar efeknya lebih berkualitas. Menurut pandangan ahli medis yang dimuat dalam jurnal Tib Wasihah, Medis dan Kesehatan, tidur siang memiliki banyak manfaat, antara lain, meringankan beban dari kelelahan seharian, relaksasi, peningkatan kewaspadaan dan menambah fokus dalam bekerja, meningkatkan kesehatan jantung, serta dapat mengurangi tingkat stres.
Tidur di awal malam dan tidur di waktu siang adalah tidur yang dianjurkan dalam Islam. Namun, di balik adanya anjuran waktu untuk tidur, tentu ada larangan waktu untuk tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada beberapa waktu tidur yang dilarang. Tentu saja, ada beberapa alasan yang mendasarinya untuk tidak tidur di waktu tertentu. Meski nyaman, tidur setelah salat subuh itu dilarang. Apabila kamu telah selesai salat subuh, maka janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dr. Kevin Adrian Jantin menjelaskan bahaya kesehatan dari tidur di pagi hari. Bahaya kesehatan tersebut bisa menyebabkan diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kurangnya perhatian dan perubahan suasana hati. Selain tidak sehat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan tidur setelah sholat subuh atau pagi hari. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Hadis riwayat Abu Dawud. Waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, di mana orang-orang berbondong-bondong berpergian untuk beraktivitas memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari rezeki. Tidur di pagi hari juga mampu menghalangi rezeki seseorang. Sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, 4 hal yang menghalangi datangnya rezeki adalah tidur di waktu pagi, sedikit salat, malas-malasan, dan berkhianat. Sudah jelas bukan, mengapa kita tidak boleh tidur setelah subuh? Bukankah semua alasan tersebut juga akan menyebabkan kita merugi saja? Setelah salat asyar dan menjelang maghrib, merupakan waktu yang rawan rasa kantuk, karena biasanya, umat muslim telah lelah beraktivitas seharian. Namun, tidur usai salat asyar dan menjelang waktu maghrib, adalah salah satu waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Pasalnya, tidur pada waktu setelah salat asyar dan maghrib bisa menyebabkan seseorang mengalami linglung bahkan gangguan jiwa. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis bahwa diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur setelah salat asyar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan, kecuali dirinya sendiri. Diriwayatkan Imam Abu Bakar al-Maruzi rahimahullah, bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asyar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.